ada seorang pakar ya hukum tata negara, Yusril Iza Mahendra. Dia di dalam wawancara dan di berbagai media dia mengatakan bahwa putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi itu cacat hukum secara serius, bahkan mengandung penyelundupan hukum. Jadi yang pertama, putusannya itu sendiri problematik, ada cacat hukum di dalamnya, ada penyelundupan hukum di dalamnya. Jadi kelihatannya Pak Yusril mestinya konsisten bahwa katakan bahwa seandainya saya Gibran saya akan mundur tuh. Dan karena itu saya mesti katakan juga saya mengerti problem di Mahkamah Konstitusi bahwa ada mendua di situ. Gibran diajukan tanpa moral, tetapi keputusan Mahkamah Konstitusi sudah final. Nah saya akan memfinalkan argumen saya. Maksudnya saya mundur sebagai tim hukum Prabowo. Kan itu lebih lega tuh. Karena nanti pendapat Yusril itu bisa dipakai sebagai kelemahan argumen dari Prabowo dari tim 02 kan, itu bahayanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tim kuasa hukum Paslon 01 akhirnya membongkar jejak digital Yusril di sidang sengketa pemilu Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Jadi Yusril disinggung soal pernyataannya dulu perihal keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang memuat syarat usia capres dan cawapres. Sehingga tim kuasa hukum dari Paslon 01 menyentil Yusril tentang dalilnya terdahulu. Jawabannya hanya klarifikasi ucapan saksi saja. Baik, langsung saja kita simak videonya. Ada seorang pakar ya hukum tata negara, Yusril Iza Mahendra. Dia di dalam wawancara dan di berbagai media dia mengatakan bahwa putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi itu cacat hukum secara serius, bahkan mengandung penyelundupan hukum. Tapi saya kira putusan MK yang terakhir, yang keempat, yang nomor 90 itu memang mengubah peta politik secara drastis ya, karena memang membuka kesempatan bagi Pak Gibran untuk maju. Apakah Pak Gibran akan memanfaatkan putusan MK itu benar-benar maju atau tidak maju, ya kita serahkan kepada beliau. Kalau beliau mau konsultasi dengan keluarganya ya tentu ya kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan ini problematik ya. Karena itu dia berdampak panjang putusan MK itu. Sebab itu saudara Yusril mengatakan, andaikan saya Gibran, maka saya akan meminta kepada dia untuk tidak maju terus pencawapresannya. Saya mohon tanggapan dari saudara. Klarifikasi ucapan saudara Lutfi Yazid. Bisa dikontra dengan pertanyaan, mungkin dikantar. Keberatan yang mulia. Keberatan yang lain. Ya. Kata-kata yang mengatakan, andai kata saya Gibran, saya akan minta kepada dia, adalah kata-kata yang tidak logis. Andai kata saya Gibran, saya akan bersikap seperti ini, itu baru logis. Jadi yang saya ucapkan adalah, andai kata saya Gibran, saya memilih saya tidak akan maju, karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Pertanyaan yang mendasar adalah kepada saudara ahli, adalah satu perdebatan yang tak berujung di dalam filsafat hukum. Ketika kita mencari keadilan dan kepastian hukum, kita tahu al-adlah adalah substansi daripada hukum itu sendiri. Tapi ketika kita berbicara dalam konteks penyelenggaraan negara, kita tidak mungkin mencari sesuatu yang tak berujung, tapi kita harus mengambil sebuah keputusan. Bahwa betul putusan 90 itu problematik kalau dilihat dari filsafat hukum, etik, dan lain-lain. Tapi dari segi kepastian hukum, putusan 90 itu jelas. Nah, kalau kita lihat dari jawaban Yusril, artinya Yusril mengakuinya perihal keputusan MK nomor 90 yang memuat usia capres dan cawapres. Jadi Yusril mengakui bahwa memang itu adalah cacat hukum ya. Jadi dia tidak mengelaknya. Ini sangat bagus sekali ya. Kalau bisa memang dari tim kuasa hukum Paslon 01 selalu membongkar video-video Yusril di masa lalu. Dan ini semakin terang benderang ya. Akhirnya bisa menjadi referensi buat Hakim MK untuk mengambil keputusan. Karena juga sebelumnya kita tahu bahwa Mahfud MD pernah menyentil Yusril, katanya maha guru tata negara. Servis undang-undang mengatakan, kalau KPU itu mau membentuk peraturan, termasuk mengubah peraturan, ia harus konsultasi dengan DPR.
Kalau dia tidak proses dengan DPR, perubahan itu cacat prosedur bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung, itu diuji formil tidak memenuhi syarat. Sekarang kapan Pak Hashim mau datang ke DPR? DPR sedang reses. Nah, apakah dalam waktu 3 hari ini bisa panggil anggota DPR supaya tidak reses? Bisa Pak Hashim kemudian konsultasi terus menuangkan peraturan KPU sebelum tanggal 19 dibuka pendaftaran. Ini problem. Saya ngomong ini serius. Sangat serius. Jadi yang pertama, putusannya itu sendiri problematik. Ada cacat hukum di dalamnya. Ada penyelundupan hukum di dalamnya. Tapi kalau secara yuris ditanya, apakah saya advokat ditanya, yang mana yang berlaku Bang? Ya diktum itulah yang berlaku. Itu yang tulisan saya kemarin, yang kedua. Saya mengatakan ya setelah putusan dalam keadaan yang serba prosedur ini, itu diktum MK itu yang harusnya berlaku pada akhirnya. Cuman orang yang mau melaksanakan keputusan itu, dia harus mikir. Putusan yang problematik dilaksanakan, akan problematik juga. Tidak hari ini, di waktu-waktu yang akan menimbulkan satu permasalahan, termasuk ini masalah legitimasi. Bayangkan kalau ini terjadi, bagaimana legitimasi presiden, wakil presiden terpilih dengan satu putusan yang sangat problematik. Ini pilpres sayang anak. Saya bilang, apa yang dimaksud pilpres sayang anak ini? Nah, dia bilang pertama adalah bahwa Pak SBY calonkan AHY sayang anak. Kedua, Ibu Sinta minta kepada Pak Prabowo supaya Yeni Wahid jadi wapres sayang anak. Yang ketiga, ya Gibran sayang anak. Ya saya bilang ya betul, orangnya pernah jadi anak presiden, kita ini nggak pernah jadi anak presiden, jadi ya tidak dalam posisi diuntungkan. Ya ini guyon-guyon bisa serius karena menimbulkan implikasi yang luar biasa ke bidang hukum dan politik yang terjadi terutama dalam beberapa hari sekarang ini. Nah, inilah jejak digital Yusril, di mana Yusril mengomentari tentang keputusan MK nomor 90 tentang yang memuat usia capres maupun cawapres. Sehingga Yusril pun tadi kalau kita lihat dari jawabannya Yusril, bahwa Yusril pun ya tidak membantah apa yang dia sampaikan karena memang ada jejak digitalnya dan Yusril pun mengakuinya. Dan ini benar-benar cukup memalukan sekali ya. Di sisi lain dulu dia pernah mengomentari bahwa keputusan MK nomor 90 itu adalah cacat hukum. Tapi sekarang yang kita lihat faktanya dia juga menjadi tim kuasa hukum daripada paslon 02. Jadi memang benar kata Rocky Gerung, seharusnya memang Yusril sebaiknya mengundurkan diri. Ini seperti dia mempermalukan diri sendiri. Ya itu menarik pada posisi Yusril. Apakah dia seorang akademisi? Apakah dia seorang etikus? Atau apakah dia seorang pemain politik? Kan di situ lingkaran setannya si Yusril ini. Tapi kita lihat dulu konsistensi dari Yusril. Kalau dia mau konsisten bahwa seandainya dia playing sebagai bermain sebagai Gibran, dia akan mundur tuh. Hal yang setara dengan apa yang dia lakukan sebetulnya di 1998 ketika Presiden Soeharto mundur. Dia datang dengan argumen bahwa rakyat tidak lagi menghendaki Pak Presiden. Maka dia yang menuliskan sebetulnya, saya berbincang dengan Pak Harto supaya mundur aja tuh. Jadi Yusril orang yang dari awal percaya bahwa imperatif moral itu mendahului seluruh sistem hukum positif. Itu yang akan kita tagihkan sekarang tuh. Nah kalau itu konsisten, mestinya Yusril juga datang dengan argumen yang sama bahwa Soeharto tidak mungkin mundur karena secara hukum positif dia tidak bikin salah apa-apa tuh, tidak pernah diadili, tidak pernah membuat pelanggaran konstitusi, bahkan dia dipilih 80% pemilihan terakhir. Jadi Presiden Soeharto sangat kuat secara norma hukum, tetapi lemah secara moral. Itu saya kira yang dibayangkan kembali oleh Yusril secara tidak sadar. Dia ucapkan di Mahkamah Konstitusi. Tapi konsekuensinya dia mesti keluar dari tim pembela hukum Prabowo kan.
Karena orang akan lihat, kalau begitu ada 2 Yusril sekarang, kalau begitu apa argumen yang dia pakai tuh. Jadi walaupun itu sebetulnya kesadaran yang tiba-tiba jadi dilema pada Yusril, dia disebutkan secara moral itu tidak layak, tetapi mesti diterima sebagai fakta hukum tuh. Loh kenapa Ya. pada waktu Soeharto dia mengatakan bahwa yang moral yang betul gitu kan. Dan fakta hukum bahwa Soeharto masih memegang kekuasaan, bahkan harus dihentikan kekuasaan itu karena ada tuntutan rakyat. Jadi kelihatannya dilema itu ada pada saudara Yusril. Walaupun kita duga sebetulnya Yusril dalam hati lebih baik diulangi lagi supaya Yusril masih bisa jadi calon presidennya Prabowo. Kan sebetulnya itu yang tidak bisa kita ucapkan. Walaupun kita kenal, saya berteman baik dengan Yusril dan saya tahu cara berpikir dia tajam itu. Nah kadang-kala dia jadi tumpul karena mesti memilah tuh antara dia sebagai etikus karena punya pengalaman etik dengan Orde Baru, yaitu mendorong perubahan politik kendati Soeharto tetap kuat secara hukum. Yang kedua, dia sebagai pakar hukum tata negara yang mengerti bahwa negara harus diselamatkan dengan aspek moral, bukan sekedar dengan aspek legal formal. Yang ketiga, dia sebagai tokoh politik memimpin partai yang juga nggak bermasalah elektabilitasnya. Tetapi saya tetap anggap Yusril punya potensi untuk jadi pemimpin. Kalau gagal kemarin di tempat Prabowo, mungkin di masa depan dia masih bisa memimpin Indonesia tuh. Karena kemampuan berpikir terutama tuh dan kemampuan untuk mendeteksi apa yang salah dalam sistem negara. Jadi kalau sekarang Yusril masih jadi lawyer di situ, itu dia akan kehilangan moral support nanti kalau dia harus tumbuh atau ditampilkan sebagai pemimpin ke depan. Saya kira itu poin pertamanya. Ya, saya kira itu langsung batal ya dukungan moral Anda begitu Pak Yusril masih tetap bertahan mendukung membela Prabowo Gibran ya, karena di situ kan jelas tegas dia dalam ucapannya dia menyatakan bahwa ya kalau dia jadi Gibran dia akan mengundurkan diri gitu, karena walaupun diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau sekarang kemudian dia tetap membela Gibran, terus apa ya, siapa yang dia bela? Atau dia jangan-jangan sama dengan tuntutan dari paslon 01 dan 03, saya bela Pak Prabowo nggak bela Gibran gitu. Itu juga mesti eksplisit, walaupun tidak mungkin diucapkan di ruang sidang, tetapi kan ruang sidang Mahkamah Konstitusi dilatar belakangi oleh persaingan politik kan. Ya. Tentu Yusril pernah bersaing dengan Gibran, seperti Erlangga pernah bersaing dengan Gibran karena namanya juga diinginkan oleh Prabowo. Kan Yusril kan tetap nama yang diinginkan oleh Pak Prabowo tuh, tetapi Prabowo tidak mungkin memaksakan itu karena dia harus tegak lurus dengan janji dia untuk mendukung Jokowi. Ketika Jokowi usulkan Gibran, pasti yang uring-uringan pertama adalah Yusril, lalu Erlangga, lalu Erick Thohir kan. Jadi semua ini Mahkamah Konstitusi jangan kita kedapkan seolah itu cuma persaingan dalil hukum. Di belakangnya ada situasi politik yang terbawa di dalam pendalilan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kelihatannya Pak Yusril mestinya konsisten bahwa katakan bahwa seandainya saya Gibran saya akan mundur tuh. Dan karena itu saya mesti katakan juga saya mengerti problem di Mahkamah Konstitusi bahwa ada mendua di situ. Gibran diajukan tanpa moral, tetapi keputusan Mahkamah Konstitusi sudah final. Nah saya akan memfinalkan argumen saya. Maksudnya saya mundur sebagai tim hukum Prabowo. Kan itu lebih lega tuh. Karena nanti pendapat Yusril itu bisa dipakai sebagai kelemahan argumen dari Prabowo dari tim 02 kan, itu bahayanya tuh. Jadi Yusril mestinya mundur aja. Kalau saya usulkan nanti Anies dan Ganjar bikin semacam klausul baru untuk menunjukkan bahwa Yusril memang tidak berhak karena dia punya dilema moral, kan itu dasarnya kan. Maka hakim akan memperkuat justru 01, 03, maka Prabowo akan melemah di situ. Jadi Yusril berubah menjadi liability di dalam tim hukum Prabowo tuh. Jadi benar sekali kata Rocky Gerung ya, sebaiknya Yusril mundur saja dari tim kuasa hukumnya Prabowo. Ini sama saja ya, memperlihatkan cacatnya moral Yusril ya sebagai pakar hukum tata negara. Jadi karena demi kepentingan politiknya, jadi dia membela Gibran padahal hati nuraninya mengingkari. Dan ini benar kata Rocky Gerung ya, sehingga tim kuasa hukum dari paslon 01 dan 03 akhirnya membuka jejak digital Yusril di MK dan Yusril pun tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dari tim hukum paslon 01 yaitu Refli Harun mengatakan bahwa pendukung Anies boleh bahagia karena MK menanggapi positif 3 bukti yang diajukan terbukti. Jadi bukti tim dari kuasa hukum Amin bisa dipertanggungjawabkan menurut Refli Harun. Jadi kawan-kawan sekalian ya, kalau tadi pagi saya mengatakan bahagia, ini lebih bahagia lagi ya. Kenapa begitu? Karena pertama tadi sudah dikatakan kan, akhirnya
Mudah-mudahan para menteri itu datang betul. Nah, ini menunjukkan bahwa cara berpikir MK itu balik dia. Jadi kita sebenarnya tidak meminta terobosan hukum atau breakthrough, legal breakthrough atau constitutional breakthrough. Kita minta MK kembali ke hitonya sebagai the guardian of the constitution, sebagai pengawal penjaga konstitusi. Jadi kalau kita lihat putusan pertama Pilpres tahun 2004, MK sudah jelaskan dalam putusan Wiranto dan Salahuddin Wahid yang meminta MK tidak terhalang untuk melihat atau memproses hal-hal yang sifatnya kualitatif. Jadi kalau misalnya yang sono bilang salah kamar, ya kan? Yang sono bilang ini tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku secara universal. Nah, kelihatannya mereka perlu harus belajar lagi ya, pengantar hukum acara konstitusi ya. Karena orang-orang di sini ini orang-orang Mahkamah Konstitusi semua, sudah lama kita berkutat di sini. Tapi kalau ke pengadilan sana ya silakan saja ya, itu satu. Yang kedua, 3 argumen pokok kita proven, terbukti. 1, pencalonan Gibran tidak sah, melanggar hukum dan konstitusi. Dan itu sudah dikonfirmasi dengan ahli. Dan mudah-mudahan logika ini akan diperkuat lagi dengan pemanggilan DKPP dan lain sebagainya. Yang kedua, soal bansos, proven, bahkan dengan pakai ekonometri bisa dihitung bahwa sesungguhnya kemenangan paslon 02 itu tidak mencapai 50% plus 1 seandainya Jokowi tidak cawe-cawe plus bansosnya. Jadi ini hal yang sangat menarik, tapi dapat juga kuantitatif. Dan yang paling penting juga adalah sirekap. Sirekap itu selalu diremehkan sebagai alat bantu saja. Padahal saya katakan itu alat bantu kecurangan. Teman-teman lihat, bagaimana sirekap itu luar biasa. Dia kacau, diperbaikin ratusan ribu kali, tapi tetap saja kemenangan 58% itu nggak berubah. Tiba-tiba hal yang kacau ini confirm sama dengan berjenjangnya. Masuk akal nggak? Sesuatu yang kacau bisa confirm dengan berjenjangnya. Maka kesimpulannya hanya satu saja, dua-duanya kacau. Dua-duanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tetapi sekali lagi kita mempermasalahkan governance pemilu secara besar yang kita anggap ada pelanggaran konstitusi. Nah, kalau kita lihat ini, tim kuasa hukum paslon 02 sudah mulai ketar-ketir ya, seperti kata Refli Harun, karena Refli Harun sangat berbahagia karena dari 4 menteri yang diminta oleh Hakim Konstitusi sudah memberi pernyataannya akan hadir. Seperti Airlangga pastikan hadir di sidang Mahkamah Konstitusi, Sri Mulyani juga begitu, pastikan hadir jadi saksi di sidang MK pada hari Jumat 5 April 2024. Begitu juga dengan Menteri Muhajir, siap hadir usai terima undangan Mahkamah Konstitusi. Dan juga Mensor Risma juga seperti itu, siap hadir di sidang sengketa Pilpres di MK mendatang. Nah, ini juga dari tim kuasa hukum paslon 03 meminta Listio Sigit bersedia hadir pada hari Jumat 5 April 2024 di sidang sengketa Pilpres 2024. Jadi bagaimana kira-kira komentar dari Listio Sigit? Merespons usul dari tim hukum Ganjar Mahfud yang ingin Kapolri dihadirkan dalam sengketa Pilpres, Kapolri mengaku siap. Kapolri akan hadir jika ada undangan dari Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah, kalau memang Hakim MK nanti mengundang, dengan senang hati kita akan hadir. Kita taat terhadap aturan dan konstitusi. Nah, artinya juga Kapolri Listio Sigit siap hadir sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi. Tetapi ini ada yang aneh, karena Yusril meminta jika Kapolri hadir di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK, maka Yusril meminta jangan disumpah. Apakah tim kuasa hukum 02 khawatir atau ketar-ketir bahwa kebenaran atau fakta akan terungkap? Jadi jika disumpah, maka kemungkinan Kapolri akan memikir 2 kali ya, kalau dia membuat keterangan yang tidak benar, atau mungkin dia akan terbeban moralnya
Jadi ini menjadi tanda tanya. Kok bisa Yusril meminta Kapolri tidak disumpah? Artinya kalau tidak disumpah maka Kapolri bisa saja akan berbicara tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada. Kita berharap ya sidang sengketa Pilpres 2024 ini MK bisa mengabulkan, yaitu Cawapres Gibran bisa didiskualifikasikan dan pemungutan suara bisa diulang. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.